Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat berakhir pekan. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini memandu kita melakukan semua aktivitas kita untuk kita persembahkan demi kemuliaan Tuhan, yaitu dipandu firman-Nya dari Lukas 17 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup kita sebagai orang percaya diutus ke dunia. Dan Tuhan Yesus mengatakan, lihatlah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Serigala penuh dengan tipu daya. Dia bahkan mau menyesatkan kita, menggoda kita untuk jauh dari kawanan, untuk akhirnya menjadi mangsanya. Singkatnya kesimpulannya adalah, penyesatan selama hidup di dunia akan selalu kita hadapi. Dan itu kemudian telah difirmankan Tuhan Yesus di dalam ayat 1 dalam bacaan kita ini, Lukas 17 ayat 1. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Penyesatan itu telah dialami oleh manusia dari sejak Adam. Ketika Tuhan mengatakan yang ini boleh, yang ini tidak boleh, datang iblis menyesatkan mereka dengan mengatakan, yang ini semua tidak boleh ya, yang ini dikatakan boleh. Demikianlah iblis bermain dengan kata-kata, mempermainkan pikiran kita, mempermainkan hati manusia. Selanjutnya pada zaman gereja mula-mula juga penyesatan itu dihadapi oleh gereja, yaitu yang mengatakan Yesus bukanlah Tuhan, Yesus tidak benar-benar mati di kayu salib, Yesus tidak benar-benar bangkit dari kematian, dan ajaran yang selalu menolak Trinitatis. Masih banyak ajaran-ajaran yang lain kalau kita pelajari dalam sejarah gereja. Dan pada masa-masa saat ini, pada masa-masa postmodern yang kita hadapi saudaraku, hal yang paling berbahaya saat ini adalah kekristenan progresif dengan teologi progresif mereka. Kekristenan progresif ini lebih menekankan kepada isu-isu sosial dan isu-isu politik, dan mau menggeser serta menggantikan doktrin atau dogma yang fundamental dan esensial. Salah satu ajaran mereka yang menyesatkan adalah yang mengatakan pengorbanan Yesus itu hanyalah contoh yang harus ditiru oleh umat manusia, bukan anugerah dan pengorbanan Tuhan untuk menebus umat manusia. Hal itu telah menggeser bahwa keselamatan seolah dapat dilakukan oleh manusia, dan hal yang paling terutama adalah bagaimana hidup rukun di dalam sosial yang baik dan dalam etika moral yang menjaga kesopan santunan dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang terkasih, hal yang paling esensial yang mereka tolak adalah bahwa Yesus adalah korban keselamatan untuk menebus dosa manusia. Ada lagi penyesatan yang mengatakan bahwa gedung gereja tidak perlu, karena yang terpenting adalah bagaimana hidup teratur dengan standar etika dan moral yang baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari sejak awal ketika Abraham mau mengorbankan kepada Tuhan korban bakarannya, selalu membangun mezbah. Demikian juga Yakub. Demikian umat Israel dalam perjalanan mereka di gurun 40 tahun. Tiap-tiap mereka berhenti, yang mereka bangun pertama sekali adalah kemah suci untuk Allah. Tempat Taurat di sana diletakkan, yaitu tabut perjanjian. Demikian setelah sampai di Israel, saudara-saudaraku yang terkasih, Daud mau membangun rumah bagi Allah setelah rumah dan istana bagi mereka sudah ada. Tetapi Tuhan tidak mengizinkannya. Maka kemudian Salomo meneruskan itu, membangun bait suci. Ketika umat Israel pulang dari pembuangan, hal pertama yang mereka bangun adalah bait suci. Hal itu menegaskan bagi kita bahwa mezbah, gereja sebagai gedung dan organisasi tetap diperlukan. Benar, gereja bukan hanya gedungnya, gereja juga adalah orangnya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait suci Allah dan Roh Kudus diam di dalam kamu? Tetapi tidak bisa hidup hanya pribadi. Gereja juga adalah persekutuannya, gereja juga adalah organisasinya, gereja juga adalah persekutuan orang-orang percaya. Maka karena itu penyesatan-penyesatan yang demikian harus kita hadapi lagi.
Ada lagi penyesatan-penyesatan yang tidak mementingkan kekudusan hidup rumah tangga di dalam pernikahan. Seolah-olah pernikahan itu adalah sebuah transaksi. Ketika menguntungkan kedua belah pihak boleh dijalankan. Tetapi ketika satu pihak tidak suka lagi dan melihat tidak ada lagi keuntungan di dalamnya, boleh saja berpisah dan bercerai. Saudaraku, penyesat-penyesat itu betul-betul mengancam kehidupan kita, betul-betul mengancam dogma-dogma dan juga ajaran-ajaran yang fundamental dan esensial. Menghadapi semuanya itu, yang kita lakukan adalah memohon Tuhan supaya Tuhan menambah-nambah iman kepada kita. Sama seperti rasul-rasul itu yang mengatakan, tambahkanlah iman kepada kami. Saudaraku, iman ini harus kita perkuat karena Tuhan berkatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Karena itu menghadapi berbagai ajaran yang baru, menghadapi penyesat-penyesat, tetaplah beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah satu-satunya Allah yang patut disembah, bahwa hukum Taurat dan firman-Nya lah dasar kebenaran yang hakiki, bahwa hanya Tuhan Yesuslah jalan menuju kebenaran dan hidup, dan tujuan utama kehidupan orang percaya bukan hanya sekedar hidup teratur di bumi, tetapi hidup berlari-lari kepada tujuan, yaitu Israel yang baru dan hidup yang kekal di dalamnya. Dalam semuanya itu sekali lagi, pergunakanlah perisai iman, karena dengan perisai iman tersebut, kita dapat memadamkan semua panah api si jahat, tipu daya daripada si penyesat. Selamat beriman, selamat mengalahkan penyesat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, berikan Roh Kudus kepada kami dan tambahkan iman kami, melawan tipu daya iblis dan para penyesat, agar kami tetap di dalam kebenaran yang hakiki dari firman Tuhan, dan tetap setia kepada Tuhan, sampai Tuhan datang kedua kali. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.